Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syabul Abbas al-Marsi radhiyallahu anhu, inna qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi. Syekh Abul Abbas al-Marsi mengatakan bahwa firman Allah subhanalladzi asra bi'abdihi itu Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap seorang hambanya, walam yaqul binabiyihi, dan tidak dikatakan binabiyihi, tidak dikatakan subhanalladzi asra binabiyihi, wala birasulihi, dan juga tidak, Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra birasulihi, tapi bi'abdihi, dengan hambanya. Liyaftaha babas saryan li ghairihi, ini membuka peluang juga terhadap orang lain juga, karena bi'abdihi, kalau birasul kan hanya Nabi sendirian, kalau bi'abdi kan kita juga semuanya abdun semuanya kok, berarti kita juga bisa isra dong. Faman lahu qistun minal ubudiyati lahu qistun minal isra. Orang yang sudah mapan dalam peribadatannya, dia juga akan bisa mengalami isra juga. Iya. Walamma kana lahu alaihi salatu wassalam kamalul ubudiyah kana lahu kamalul isra. Oleh karena Kanjeng Nabi itu ubudiyahnya telah sempurna, maka isra'nya pun sempurna. Fa'asra biruhi wa jasidihi, maka yang diisrakan adalah rohnya dan jasadnya. Walaysa dzalika li ghairihi, tetapi tidak bisa untuk yang lainnya. Yang minimal kalau tidak jasadnya, rohnya yang melakukan isra. Fa idza waqa'al isra birruhi, ketika terjadi isra dengan roh kita ilal malakut, ke alam malakut, alam sono, hasarat lahu qurratul aini fil ibadah ala qadri isra'iha, maka dia akan mendapatkan qurratul ain, mendapatkan penyejuk hati sesuai dengan tingkat keisraannya itu. Semakin tinggi isra'nya, maka semakin tinggi tingkat kedamaiannya. Wa isra'uha ala qadri tasfiyatuha minal alaiqi wal awaiqi, wallahu ta'ala alam. Tingkat keisraannya sampai kemana Anda mencapainya sesuai dengan tingkat kebersihan Anda. Kebersihan Anda dari ketergantungan Anda kepada selain Allah. Interdependensi manusia kita akui as human being sebagai makhluk manusiawi yang punya kebutuhan fisik, makan, minum, rumah, kawin, dan bermasyarakat. Memang kita saling ketergantungan, interdependensi, bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita hidup bermasyarakat. Itu namanya interdependensi. Kita sangat tergantung kepada sesama. Ketergantungan ini adalah secara formalitas saja, secara sosiologis memang kita tergantung. Tetapi ketergantungan kita hanya dalam bentuk formal saja. Jangan sampai ketergantungan ke dalam hati kita, masuk tergantung ke dalam hati kita. Iya. Kalau anak kecil memang belum mukallaf, saya tidak menyalahkan anak kecil yang sangat tergantung dengan kasih sayang orang tuanya, karena dia belum bisa menghasilkan uang, harus diberi, harus diantarkan, harus dijemput, dimandiin, dicebokin, segala macamnya. Setelah dia dewasa, ketergantungan kepada orang tua juga harus mulai dikurangi. Betul nggak kira-kira? Ini kadang-kadang lebih cerdas ayam dari manusia.
ayam itu kalau kalau sudah saatnya disapi, ditendangin sendiri. Ngintil lagi, tendang lagi. Tapi manusia kadang-kadang sampai kawin gak disapi-sapi. Sampai istrinya ikut di rumah juga. Yang ngasih makan mantu lagi orang tua. Ketika menantunya hamil periksa ke bidan, ya orang tua lagi yang ngokesinya. Kapan disapinya? Pinter ayam pikir-pikir mau menusaknya. Nah, pada tingkat spiritual, maka ketergantungan itu hendaknya terus bertahap kita tinggalkan sampai akhirnya nol. Kita tidak tergantung kepada siapapun, hanya kepada Sang Pencipta saja. Dan ini harus kita yakini bahwa kalau ini belum yakin, ya makanya tingkat Isra Anda ya tidak akan sempurna. Jadi artinya bahwa ketergantungan itu melelahkan sesungguhnya. Karena nyatanya saya selalu dikecewakan ketika saya menggantungkan harapan kepada seseorang. Ternyata nggak bisa bantu apa. Teman yang kaya barangkali aja ingat enggak. Saudara yang mapan enggak. Sampai dulu orang yang pernah saya tolong juga enggak. Karena saya sering mengalami hal yang semacam ini, makanya saya sangat mengerti sekali bahwa lepaskan ketergantungan kita kepada siapapun. Pokoknya ketika Allah sudah berkehendak ingin memberikan rezeki kepada kita, pasti sampai. Tidak akan ada siapapun yang bisa menghalang-halangi. Tetapi ketika Allah tidak ingin memberi rezeki, akan menghentikan rezekinya, maka tidak ada siapapun yang membuka keran itu.